Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran dari tokoh yang bernama Pua dan Shifra. Dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan begini, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa tanggapan kita kalau seandainya ada orang yang tadinya sepenuh waktu melayani Tuhan di gereja, lalu tiba-tiba memutuskan untuk fokus berbisnis? Ada orang tadinya melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja, lalu suatu ketika memutuskan untuk fokus berbisnis. Coba kita renungkan sebentar. Kalau kita mau jujur, stigma kebanyakan orang atau pendapat banyak orang akan berkata bahwa orang ini telah lari dari panggilan Tuhan. Itu kasus pertama. Bagaimana dengan kasus kedua? Ada orang yang tadinya berbisnis sepenuh waktu, tiap hari berbisnis, lalu memutuskan untuk fokus melayani Tuhan. Apa tanggapan kita terhadap orang ini? Kita akan berkata bahwa orang ini sedang menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi menurut Bapak Ibu, betulkah dua pendapat ini? Orang yang tadinya melayani Tuhan sepenuh waktu, lalu tiba-tiba dia berbisnis, kita sebut dia lari dari panggilan Tuhan. Ada orang yang tadinya berbisnis, lalu suatu ketika memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, kita sebut dia menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Betulkah dua pendapat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Nah saya melihat kita selalu punya pemahaman bahwa panggilan Tuhan itu pasti hanya ada di gereja. Sementara berbisnis, bekerja di kantor, bekerja di pasar atau apapun itu, bekerja sekuler, itu pasti bukan panggilan Tuhan. Kita selalu mengidentikan bahwa panggilan Tuhan itu selalu berhubungan dengan gereja atau pelayanan. Di luar itu, bekerja sekuler itu bukan panggilan Tuhan. Nah saya menyelidiki dalam Alkitab, ternyata Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang pertama kali dicatat di Alkitab dipenuhi roh Tuhan itu bukan nabi atau imam yang melayani di bait Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu, saya menyelidiki dalam Alkitab, ternyata orang yang pertama kali dicatat di Alkitab dipenuhi roh Tuhan itu bukan nabi, bukan imam yang melayani di bait Tuhan, tetapi seorang tukang yang membantu Musa membuat kemah Tuhan. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi ternyata bukan imam yang pertama kali dipenuhi roh Tuhan, bukan juga nabi, tapi seorang tukang yang membantu Musa membuat kemah Tuhan. Nah apa yang saya mau sampaikan dari kebenaran ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sudah saatnya kita tidak lagi mempertentangkan antara pekerjaan sekuler dan melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja. Saya ulang, sudah saatnya kita tidak lagi mempertentangkan antara pekerjaan sekuler dengan melayani Tuhan sepenuh waktu di gereja. Pelajaran dari Pua dan Shifra, mereka bukan seorang nabi, bukan juga seorang imam yang bekerja di bait Tuhan. Mereka adalah dua bidan yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Nah pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi profesi kita hari ini. Apa yang menjadi profesi kita hari ini. Tetapi percayalah, mimbar untuk memberitakan kasih Tuhan itu tidak hanya ada di gereja, tidak hanya ada di pelayanan, tapi dimanapun kita bekerja itu bisa jadi mimbar di mana kasih Tuhan diberitakan di sana. Masih ingat kisah Petrus Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan?
di mana Tuhan meminjam perahunya untuk tempat memberitakan firman Tuhan. Dia seorang nelayan, pekerjaannya tiap hari nangkap ikan, tapi suatu ketika Yesus meminjam perahunya untuk berkhotbah di sana, memberitakan kasih Tuhan, cinta Tuhan bagi sesama. Jadi apa yang saya mau sampaikan, kalau kita jadi pedagang, mimbar kita itu bisa di pasar. Kalau kita kerja kantor, mimbar kita itu bisa di kantor. Kalau kita jadi supir, mimbar kita itu bisa jadi di mobil. Dimanapun kita bekerja atau profesinya sebagai apapun, kita bisa memberitakan kasih Tuhan dari sana. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Sudah waktunya kita tidak lagi mempertentangkan antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani. Tapi sudah saatnya kita mengawinkan antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler. Saya ulang, sudah waktunya kita tidak lagi mempertentangkan antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani. Tapi sudah saatnya kita mengawinkan antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita, apapun yang menjadi profesi kita, di sana kasih Tuhan diberitakan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingatkan diri kita bahwa tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pengkhotbah untuk memberitakan kasih Tuhan. Di pekerjaan kita pun di sana Tuhan bisa diberitakan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita dan God bless you.